Wilayah Teluk Arab kaya akan komoditas melimpah selama berapa abad, namun baru pada abad ke-20 kekuatan finansial modern di wilayah ini mulai terekspos. Dengan ditemukannya emas hitam yaitu minyak dari sumur nomor 7 pada tahun 1938 di Dammam, Arab Saudi, para ilmuwan dan ahli geologi memulai perjalanan rumit dalam ekonomi minyak dunia yang telah menjadi ciri kerajaan sejak saat itu. Sebelum ditemukan minyak, ekonomi Arab Saudi dibentuk oleh jalur perdagangan bersejarah kabilah Badui serta metode pertanian tradisional yang dipraktekkan di daerah pedesaan. Kota-kota besarnya, mulai dari Mekah dan Madinah hingga Jeddah dan Riyadh, semuanya terlibat dalam aktivitas ekonomi terbatas dan tidak teratur yang dihasilkan dari produksi buatan tangan dan ketergantungan pada perdagangan tahunan dari para jamaah haji. Tujuan ekonomi dari semua kegiatan komersial pada saat itu didasarkan pada kebutuhan sehari-hari penduduk serta kebutuhan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Pada tahun 1933, ketika usia kerajaan Arab Saudi belum genap 1 tahun, Raja Abdul Aziz yang menginginkan peluang kemakmuran yang lebih besar bagi rakyatnya memberikan konsesi pada Standard Oil of California atau SoCal untuk mengeksplorasi minyak. Perjanjian konsesi ini juga menandai era baru keterbukaan dan optimisme. Kemudian dengan ditemukannya harta karun tersembunyi yaitu emas hitam pada tahun 1938, kehidupan sosial dan ekonominya berubah secara drastis bagi semenanjung dan penduduknya. Pengelolaan minyak di Arab Saudi dilakukan oleh perusahaan minyak asing. Perusahaan minyak Aramco ditemukan oleh Standard Oil Company milik keluarga Rockefeller pada tahun 1938. Awalnya dinamakan Perusahaan Minyak Amerika Arab, hingga pada tahun 1980 pemerintah Saudi memiliki 100% saham perusahaan dan 8 tahun kemudian Saudi Aramco secara resmi didirikan. Salah satu ladang minyak Arab Saudi terletak di timur laut pesisir pantai Teluk Arab yaitu Manifa. Ladang minyak Manifa diperkirakan memiliki cadangan minyak sekitar 10 miliar barel yang menjadikannya terbesar kelima di dunia. Ladang minyak Manifa pertama kali ditemukan pada tahun 1957 memiliki 6 reservoir yang membentang sepanjang 45 km dan lebarnya 18 km. Pada tahun 1964, ladang minyak Manifa mulai beroperasi, sempat berhenti pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 2005, ketika permintaan minyak mentah Arab dari pasar global meningkat, Saudi Aramco kembali mengembangkan ladang minyak Manifa dengan target kapasitas produksi sebesar 900.000 barel minyak per harinya. Akan tetapi untuk mencapai target tersebut, Saudi Aramco terkendala dengan kondisi dari lokasi pengembangan yang ada di ladang minyak Manifa. Manifa berada di lokasi perairan dangkal dengan kedalaman 1-15 meter. Kemudian lokasi Manifa juga merupakan area produktif bagi ikan dan spesies lain yang berperan penting untuk perekonomian bagi para nelayan dan komunitas setempat. Di samping itu, untuk mengekstraksi minyak di tempat ini juga tidak bisa menggunakan platform lepas pantai, dan untuk itulah Saudi Aramco membutuhkan teknik pengeboran inovatif agar dapat mengekstrak minyak dan gas di perairan dangkal tanpa merusak ekosistem yang ada. Akhirnya Saudi Aramco membuat proyek pengembangan yang bernama The Manifa Oilfield Causeway and Island Project. Saudi Aramco mengeluarkan investasi besar-besaran yang mencapai 10 miliar US dollar atau sekitar 160 triliun rupiah untuk proyek ini. Konstruksinya dimulai pada tahun 2008 dengan nilai investasi sebesar itu. Proyek pengembangan ini merupakan yang terbesar yang pernah dikerjakan oleh Saudi Aramco sejak awal pendiriannya. Proyek Manifa memiliki desain revolusioner yang mana pada prinsipnya mengubah lebih dari 70% ladang minyak lepas pantai menjadi ladang minyak onshore atau darat. Proyek ini melibatkan pembangunan 27 pulau buatan beserta jalan penghubung sepanjang 41 km yang berfungsi untuk menghubungkan pulau-pulau buatan itu. Dari 27 pulau buatan, 25 pulau buatan digunakan sebagai tempat produksi minyak mentah, sedangkan 2 pulau lainnya digunakan untuk water injection.
Masing-masing pulau buatan itu dibuat dengan ukuran 340 kali 260 meter dan dirancang agar dapat bertahan selama 50 tahun. Pulau buatan terbuat dari 45 juta meter kubik pasir yang diambil dari dasar laut menggunakan dua jenis kapal keruk, yaitu Trailing Saxenhofer Dredger dan Cutter Saxen Dredger. Setelah pulau dibentuk dengan pasir reklamasi, pulau kemudian ditutup dengan geotekstil dan bebatuan pelindung yang beratnya mencapai 5 ton. Hal ini bertujuan untuk melindunginya dari gelombang laut dan pasang serta bencana badai 100 tahunan. Masing-masing pulau buatan yang dibangun memiliki 10 sumur produksi dan 1 sumur injeksi, dan untuk bebatuan yang digunakan berasal dari beberapa tambang yang berjarak 600 km dari lokasi konstruksi. Dan total terdapat 12 juta ton bebatuan yang diperlukan untuk membuat pulau-pulau buatan itu. Dan sebelum bebatuan dikirim ke Manifa, dilakukan uji kepadatan dan ketahanan di tambang tempat asalnya yang bertujuan untuk mendapatkan bebatuan dengan kualitas terbaik. Kemudian di antara jalan penghubung dan garis pantai ditambahkan 14 jembatan yang terdiri dari 1 jembatan utama, 5 jembatan pendek, dan 8 jembatan kulvert. Untuk jembatan utama memiliki panjang 2,4 km, jembatan pendek dan jembatan kulvert masing-masing memiliki panjang 180 meter. Adanya jembatan itu bertujuan untuk menjaga arus laut tetap bersirkulasi secara alami dan menyebarkan nutrisi serta oksigen ke seluruh teluk. Dan untuk jalan penghubung pada proyek Manifa memiliki lebar antara 6 sampai 11 meter yang membutuhkan sebanyak 52.000 meter kubik aspal. Salah satu tantangan terberatnya adalah saat melakukan kegiatan eksplorasi pada reservoir di bawah Manifa. Ladang Manifa memiliki 6 reservoir berukuran raksasa yang saling bertumpuk satu sama lain, serta memiliki profil dengan lapisan tar yang tebal. Karena itu diciptakan alat resonansi magnetik nuklir yang dirancang khusus hanya untuk di Manifa. Selain menciptakan profil 3D pada lapisan reservoir secara real time, dengan alat ini dapat memudahkan untuk menempatkan water injector di atas lapisan tebal tersebut dengan akurat. Hal ini dikarenakan produksi minyak dapat menurun seiring berkurangnya tekanan di reservoir. Water injection digunakan untuk mempertahankan tekanan dengan menyuntikkan air dari akuifer Wasia yang berjarak 50 km dari teluk. Proyek Manifa memiliki skala yang besar dan luas. Untuk menyelesaikan proyek ini dibutuhkan sebanyak 8 kapal keruk, 300 unit alat berat, dan ribuan tenaga kerja yang berasal dari 40 negara yang berbeda. Produksi minyak di Manifa akan dapat menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan 100 juta orang di dunia. Pada tahun 2013, pencapaian pertama proyek Manifa yaitu produksi 500.000 barel minyak per harinya. Dan pada tahun 2017, target akhir sebesar 900.000 barel minyak per hari dapat tercapai.